Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adil Cahya, mahasiswa semester 6 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas praktik mengajar mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar yang seharusnya dilakukan secara tatap muka, namun adanya pandemi COVID-19 atau yang sering kita sebut adalah virus corona, maka untuk tugas praktik mengajar ini dibuat dalam bentuk video. Materi yang saya ajar tentang hak dan kewajiban warga negara dengan pendekatan konseptual menggunakan model quantum learning. Penasaran bagaimana videonya? Oke, kita langsung saja. Ini videonya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa dapat diselesaikan. Oke, sebelum kita mulai, Bapak akan absen terlebih dahulu. Silakan yang Bapak sebut namanya, acukan tangan dan sebut hadir. Dari Bahagia Cinta. Saya Pak. Oke. Tambunan Nasir. Present. Oke. Rangga Fahriri. Hadir Pak. Oke. Naufal. Nggak masuk Pak, dia biasa. Sakit. Dini. Dini nggak hadir juga Pak. Ini juga nggak hadir. Pulang kampung kayaknya. Baik. Silakan kalian buka buku PPKN-nya. Kita buka bab pertama. Kita hari ini akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Itu Bapak akan tulis dulu dan judulnya di atas. Judul kita ini adalah tentang hak dan warga negara. Nanti di dalam pembelajaran hari ini kalian akan dituntut untuk bisa memahami apa itu hak, apa itu kewajiban, dan apa saja hak dan kewajiban di dalam dasar negara. Atau kita sebagai warga negara ini kita harus paham hak dan kewajiban kita ini sebagai warga yang baik itu seperti apa. Nah, silakan tadi bukunya sudah dibuka. Di sana kita akan petakan dulu. Pertama kita akan bahas tentang hak. Nanti biar selanjutnya kalian bisa paham ya. Pertama, hak. Apa yang kalian ketahui tentang hak? Coba, Rangga. Hak itu apa ya? Misalkan kita ini hidup di dunia ini, kita punya hak nggak sebagai rakyat? Hak kita apa? Contohnya dulu, boleh? Oke, boleh tadi hak hidup ya. Hak hidup. Hak apa lagi? Cinta apa? Hak untuk mendapatkan Pendidikan. yes. Oke. Hak pendidikan. Oke, simpel aja. Dua contoh ini kita udah bisa simpulkan. Kenapa kita harus dapat pendidikan dan kita harus hidup? Hak hidup maksudnya adalah dalam hak mutlak yang sudah seharusnya sebagai manusia atau sebagai hamba seorang hamba, bahwa nanti hak hidup ini adalah mutlak, dia nggak bisa digugat. Jadi kita pasti semua orang meminta atau punya hak hidupnya secara mutlak. Hak pendidikan ini juga sudah teratur bahwa kita punya hak dalam berpendidikan. Misalnya
kita sekarang hak pendidikan kita apa? Kita sekolah, mendapatkan ilmu, itu masuk dalam bagian hak pendidikan. Itu. Jadi kalau kita simpulkan hak itu, yaitu sesuatu yang menjadi keinginan atau keinginan yang semestinya kita dapatkan. Ini kemudian tentang hak, ya. Baik, itu tentang hak. Sesuatu yang kita inginkan atau sesuatu yang semestinya kita harapkan atau itu sudah menjadi hak kita atau yang harus kita dapatkan. Hak, berhak dong kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Selanjutnya kita ke kewajiban. Kewajiban ada hak, ada kewajiban. Sedangkan kalau untuk kewajiban apa? Sesuatu yang harus kita kerjakan dan sudah menjadi seharusnya kita kerjakan. Nah, kewajiban kita sebagai pendidik apa? Belajar, mendapatkan ilmu itu kan hak kita. Namun prosesnya kita harus belajar ikutin aturan di sekolah. Hak hidup, selain hak hidup, kewajiban kita hidup apa? Hidup kita harus ikutin aturan yang berlaku. Aturan yang berlaku ini banyak sekali, baik yang berlaku di sosial, di dalam institusi lembaga seperti ini. Kelas ini kita punya aturan. Jadi kewajiban kita mendengarkan guru menerangkan, itu kewajiban Anda sebagai pendidik. Itu secara simpelnya untuk hak dan kewajiban. Baru nanti kita akan sambungkan kepada hak dan kewajiban terhadap warga negara. Sebagai warga negara kita punya hak dan kewajiban. Silakan ditulis sebentar. Nah, nanti kita akan singgung tentang warga negara. Warga negara itu siapa? Kita bukan. Kita akan fokus ke Indonesia, jangan kemana-mana ya. Indonesia. Ya. Warga negara Indonesia itu kita. Warga negara, kita punya hak dan kewajiban di negara kita. Hak pendidikan adalah salah satu, kita menuntut bahwa negara kita harus menjamin pendidikan dan kita harus mendapatkan itu. Saya untuk mendapat pendidikan berarti dalam negara mengatur tentang pendidikan. Lalu tidak hanya hak yang kita ingin dapatkan, kita punya kewajiban terhadap negara kita. Kita punya kewajiban dong. Nggak harus kita meminta hak, namun kita lepas dari kewajiban. Ingat, antara hak dan kewajiban dia punya kausalitas. Apa itu kausalitas? Adalah sebab, ada akibat. Ada sebab, ada akibatnya. Bahwa nantinya, sebagai contoh kecil adalah kalau kita antara hak dulu, hak kita pengen mendapatkan upah kan? Ada upah, ada pekerjaan. Upah ini sebagainya dari hak kita yang mendapatkan upah. Namun kewajiban kita yang harus kita lakukan adalah bekerja. Setelah kita melakukan kewajiban kita sebagai pekerja, kita akan mendapatkan upah atau hak kita sebagai pekerja itu, yaitu berupa upah yang harus kita dapatkan dengan nominal yang sesuai dengan pekerjaan kita. Kalau kita melakukan kewajiban tidak sesuai dengan tidak baik ataupun kita terlalu atau tidak fokus dengan kewajiban kita, maka hak kita juga akan terhambat. Semakin kita maksimal dengan melakukan kewajiban kita, hak kita akan terpenuhi dengan baik. Paham sampai sini? Oke. Sudah ditulis? Sudah, Pak. Oke, Bapak hapus dulu bentar. Kita akan masuk tentang hak dan kewajiban warga negara. Sudah disinggung tadi satu contoh. Ada lagi hak. Nih, kewajiban. Kewajiban.
Salah satunya kita mengikuti aturan. Berarti aturan yang diatur ya. Ada aturan tertulis dan Tidak tertulis. tidak tertulis. Yang tertulis pastinya dia udah diatur dalam undang-undang atau peraturan yang lain. Tidak tertulis, inilah adalah kewajiban. Maksudnya kewajiban yang terkait dengan aturan, bahwa kita tahu norma-norma yang terkandung dalam masyarakat. Jadi kita nggak harus ada aturan yang nyata di dalam masyarakat. Kita harus tahu hal-hal yang baik untuk kita lakukan dalam kehidupan masyarakat terkait dengan kewajiban kita. Salah satunya kita selalu menghargai, gotong royong. Itu kan kewajiban kita sebagai makhluk sosial, membantu sesama. Itu harus kita pahami terkait dengan aturan dalam kewajiban. Hak kita juga, hak kita ingin diakui, benar kan? Ingin diakui, hak kita untuk menjadi pemimpin, hak kita ingin mendapatkan selain pendidikan atau selain upah, dan bagaimana juga hak ini harus terkontrol dengan baik. Jangan sampai kita ingin hak yang berlebihan, ingin mendapatkan yang wah, namun kewajiban kita lalaikan. Itu salah. Maka dari itu yang tadi Bapak jelaskan, ada sebab dan akibat. Kalau kita ingin melakukan yang baik dalam mendapatkan hak kita yang baik, kewajiban kita juga harus kita lakukan dengan semaksimal mungkin. Maka dari itu kita akan mendapatkan hak yang sesuai dengan kewajiban kita lakukan. Jadi seimbang, semuanya punya timbal balik yang baik. Nah, terkait dengan hak dan kewajiban yang sudah Bapak jelaskan terhadap yaitu warga negara, kita sekarang fokus pada Bapak akan sambungkan kepada Pancasila. Ini ada juga di materi bagian kedua tentang hak dan kewajiban warga negara terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Baik, Pancasila ada berapa butir? Ada 5 Pak. Ada 5. Benar atau benar? Nah, Oke, saya rasa itu udah paham semua ya, udah hafal semua. 5 dasar ini, 5 yang terkandung dalam Pancasila tentang ketuhanan yang Maha Esa. Baik, kita akan analisis ketuhanan yang Maha Esa. Kita lihat lagi haknya seperti apa kita sebagai warga negara, dan kewajiban kita seperti apa. Nih, baik ya. Hak dan kewajiban kita terhadap sila pertama. Oke, terkait dengan hak dan kewajiban. Nah, baik, mohon perhatiannya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita analisis ya. Hak kita apa dalam sila pertama? Ada yang mau jawab? Bapak contohkan satu. Hak kita adalah boleh Menurut agama. baik. Hak kita menganut agama ya, menganut kepercayaan, keyakinan. Nah, ini salah satu hak kita. Ada lagi selain itu. Hak kita apa haknya? Anda bisa jawab? Oke, kita langsung ke kewajiban dulu. Nanti dijawab. Kewajibannya dalam sila pertama apa? Menghargai, Kebebasan beragama. kebebasan. Maksudnya kita, kewajiban kita menjaga keutuhan negara kita dengan menjaga kebebasan. Kita tidak boleh memaksa ya, tidak memaksa. Jadi ini yang perlu kita pahami. Jangan sampai kita punya hak untuk keyakinan kita terhadap agama kita, namun kita menghilangkan kewajiban kita sebagai makhluk sosial. Sila kedua, kemanusiaan Yang adil dan beradab. yang adil dan beradab. Terkait dengan hak kita sebagai manusia yang adil dan beradab,
Boleh yang siapa yang mau jawab? Ada? Enggak. Nah, jadi hak kita itu menjaga ya. Maksudnya manusia yang adil beradab, kita menjaga satu sama lain, menjaga kerukunan. Maksudnya hak kita ini, kita ingin mendapatkan kerukunan dalam kehidupan sosial kemanusiaan. Kita ingin mendapatkan kerukunan, pengakuan, dan penjagaan. Kenapa kita harus mendapatkan penjagaan? Maka ini keadilan ini nih yang kita dapatkan, sesuatu yang beradab, yang baik-baik terhadap manusia. Secara manusiawi kita inginnya pengakuan, kan? Ingin mendapatkan posisi, itu kan salah satu hak kita dalam yang adil. Jadi nggak hanya orang-orang tinggi, orang-orang yang punya duit yang banyak, sehingga kita yang ekonominya rendah, tidak adil nih kalau kita tidak boleh mendapatkan pengakuan atau mendapatkan posisi sebagai orang yang atas gitu kan. Selanjutnya dengan kewajiban kita sebagai manusia yang adil apa? Ada yang tahu? Kewajiban kita sebagai yang adil adalah, ini adalah manusia nih, berarti sama, kita menjaga apa? Kerukunan, menjaga kerukunan dan ketertiban sesama manusia. Kita manusia bukan? Iya manusia kan? Masa kita bukan manusia? Nanti poin-poin ini bisa kalian tulis ya. Sekarang poin 3, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia, apa yang menjadi hak kita? Hak kita apa? Hak kita adalah apa? Kalau enggak kewajiban dulu dah, boleh. Yang mau dapat kewajibannya terhadap persatuan, salah satunya Kewajiban kita yaitu dalam kesatuan Indonesia saling toleransi, Pak, antara sesama warga negara Indonesia. Oke, bagus Nasir, toleransi ya. Ya benar, toleransi adalah satu menjaga persatuan. Maka dari itu kita selain toleransi yang kita lakukan adalah kita boleh juga untuk menjaga persatuan kita dengan cara ikut atau bila mampu kita ikut bela negara. Kan banyak kan bela negara. Nah, kewajiban hak kita adalah tarian hak. Kita Indonesia memiliki berapa budaya? Banyak sekali. Maka dari itu kita punya hak untuk mengembangkan budaya. Apa yang kita kembangkan? Budaya-budaya yang khas di Indonesia. Semakin kita terus kembangkan agar nantinya negara atau jangankan negara, anak cucu kita harus tahu budaya yang kita kembangkan. Keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin. Oke, langsung aja ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Bijaksana dalam bermusyawarah. Oke, baik. Cukup? Oke, masih cukup ya. Di sini hak kita dan kewajiban. Kewajiban kita adalah ikuti aturan seperti apa yang diikuti dalam sila keempat ya. Sila keempat adalah tentang kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan, bahwa nantinya setiap ada keputusan kita harus punya kewajiban bahwa nanti setiap kita untuk melakukan keputusan ini kita harus musyawarah, menghargai pendapat,
menghargai pendapat salah satu kita tidak egois bahwa keputusan kita yang ingin dapatkan itu bukan dari kita sendiri. Kita harus dengan mufakat atau musyawarah. Dengan hak kita adalah ingin pengakuan bahwa benar, ingin diterima pendapat, ingin diterima. Selain diterima, ada juga hak untuk mengungkap ingin mendapatkan atau memberikan pendapat, itu hak kita punya hak. Nah, terakhir apa nih? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sosial bagi seluruh Indonesia. Udah penuh, kita pindah sini. Haknya dulu. Haknya apa? Keadilan sosial. Kita ingin adil dong, benar nggak? Adil ya. Keadilan. Sangat dasar nih keadilan. Keadilan baik sosial, kehidupan kita di rumah, pengennya penghargaan, dihargai kan? Nah, dihargai. Kewajiban juga kita ikutin aturan di masyarakat, gotong royong ataupun ikut serta dalam kegiatan masyarakat, gotong royong, saling membantu. Itu salah satu upaya kewajiban kita dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Lihat, ada seluruh rakyat. Seluruh rakyat siapa? Kalau bukan seluruh rakyat Indonesia. Jadi fokus nih, ada seluruh rakyat Indonesia. Jadi bukan seluruh rakyat negara lain. Itu terkait dengan hak dan kewajiban terhadap butir-butir setiap sila Pancasila. Nah, sebelum ada lanjutan materi lagi, ada silakan Bapak untuk yang ingin bertanya atau udah jelas semua terkait dengan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu seperti apa? Boleh ditanyakan? Jelas Pak. Sudah jelas? Baik. Kewajiban, ingat ya, ingat hak dan kewajiban warga negara. Warga negara itu kita. Karena nantinya satu pembahasan lagi, hak dan kewajiban ini dia akan berbeda dengan hak secara pribadi dan dengan hak ada yang aturan konstitusi. Kalau hak pribadi kita banyak sekali, nggak ada aturan juga diaturin. Salah satunya hak pendidikan, itu pribadi banget. Kalaupun kewajiban kita seperti melakukan yang lain, maka di warga negara, sebagai warga negara itu aturannya ada. Nanti nih yang Bapak jelaskan adalah hak dan kewajiban yang ada di konstitusi. Konstitusi adalah aturan-aturan. Udah diatur nih hak kita berhak nih mengungkapkan pendapat, pendidikan, ekonomi, upah ataupun yang lain, pengakuan, jabatan, seperti itu hak kita. Dan di konstitusi juga dibolehkan kita mendapatkan hak seperti itu. Lalu dengan kewajiban, jangan lupa membayar pajak, lalu mengikuti aturan lalu lintas, itu kan hak kewajiban yang memang sudah ada aturannya disusun dalam konstitusi. Bila kita melanggar kewajiban kita, apa yang kita dapatkan? Berupa sanksi Pak. Sanksi itu banyak sekali, berupa teguran ataupun peringatan, denda, pengurungan. Itu salah satu upaya bahwa kewajiban ini jangan sampai dilalaikan. Dan konstitusi atau undang-undang udah ada aturan yang baik di dalamnya terkait dengan kewajiban, sehingga manusia atau warga Indonesia itu melakukan haknya, tidak hanya melakukan hak saja, namun dia akan melakukan kewajibannya sebagai warga negara. Itu terkait dengan warga negara. Jelas sampai sini? Jelas. Ada pertanyaan? Silakan yang ingin bertanya. Yang ingin bertanya silakan. Sebelum kita akhiri,
Sebelum kita akhiri, nggak ada yang bertanya? Enggak, Pak, cukup, Pak. Oke. Udah ditulis belum? Udah. Baik, Bapak akan ulang sedikit nih tentang hal dan kewajiban. Hak itu yang harus yang ingin kita dapatkan atau yang semestinya kita ingin dapatkan. Dan kewajiban, hal sesuatu yang harus kita lakukan. Maka antara hak dan kewajiban punya kausalitas, yaitu punya hubungan timbal balik. Kalau kita melakukan kewajiban kita sebagai pekerja, kita akan mendapatkan hak kita, yaitu mendapatkan sampai sini paham? Baik. Mohon diperhatikan, nanti minggu depan Bapak akan ulas kembali tentang hak dan kewajiban. Maka nanti yang belum catat silahkan dicatat ya. Baik, itu saja cukup. Nanti untuk yang nggak hadir ini nanti mohon diinfokan. Jangan sampai besok nggak hadir lagi. Takutnya materi ini ketinggalan ya. Oke. Baik, sebelum kita akhiri, marilah kita baca doa dalam hati menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Baik, doa dapat diselesaikan. Terima kasih. Semoga nanti yang Bapak sampaikan pada hari ini mohon diperhatikan dan dipahami. Silahkan yang tadi Bapak sarankan, teman-teman yang nggak masuk tadi silahkan dikonfirmasi ya. Semoga tidak ada ketinggalan jam pelajaran nanti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup sekian dan saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.